sekarang ini yang tergabung di NU saja ini sudah lebih dari 10. Oke, Pak Bisri ini. Pak Bisri ini sarjana dari Sunan Kalijaga. Sunan Ampel yang di Ponorogo ya, oh iya. Sunan Ampel yang di Ponorogo. Ya. Beliau ngasuh pesantren yang sudah kalau diakademikan ya sudah lebih dari doktor, sehingga sudah semuanya dari kita. Tapi dulu kayaknya belum ya aktif di ISNU, ya langsung di pesantren. Saudara-saudara sekalian, mohon maaf tak bisa menghormati juga kegiatan ini. Semoga sukses, berkah semuanya. Nanti akan estafeta kepemimpinan menjadi lebih bagus. Ini kepemimpinan generasi ketiga yang akan datang. Jadi saya yang pertama, kemudian Pak Alian Marini baru yang kedua, yang akan datang ini yang ketiga. Mudah-mudahan kepemimpinan yang ketiga ini mengalami kejayaan yang jauh lebih bagus. Juga Pak Komandan Muslim, ini juga dari PWSNU Jawa Timur. Dari pemerintah daerah, Bapak Kesbang Polmas. Beliau Pak Gatot ini sudah lama bersama-sama. Sekarang saya di NU. Di NU. Ini jabatan terakhir tapi ketemu di NU. Oh, nanti sebentar lagi ternyata. Ya ketemu pokoknya. Yang saya hormati para undangan, ada muslimat. Ini kalau saya ISNU berarti ibu saya. Kalau saya PCNU berarti saya bapaknya. Juga Ansor, juga para sahabat teman ISNU semuanya, alhamdulillah saya pada pagi hari ini bangga, senang bisa hadir bersama-sama dan kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan. Setelah itu saya pulang ke ISNU, berjalan dari anggota menjadi sekretaris sampai wakil sekretaris PC ISNU ketua. Yang kedua, hari ini saya harus turun. Saat saya naik, saya tidak mengundang siapa-siapa dan saya tidak minta tolong, tapi saat turun saya harus minta tolong. Karena kalau tidak bisa turun bisa berbahaya. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir, termasuk dari pemerintah daerah. Kemarin saya tidak menyangka karena undangannya dadak. Rencana saya mau undang Pak Bupati, cuman informasinya beliau nggak bisa, maka tidak usah Pak Bupati. Maka ini bisa jadi calon bupati dan alhamdulillah mantan bupati beliau malah hadir. Saya sampaikan terima kasih. Yang ketiga, saya selama menjadi pengurus, mohon maaf yang besar-besarnya, saya memang ketika perjalanan lebih banyak pada single fighter-nya. Saya lebih pada tampil sendiri karena saya ingin mempelajari sesungguhnya kepada para sahabat. Kita tidak usah menanti diperintah, tidak usah ada job description terlebih dulu. Potensi yang ada kita letupkan berapi-api. Tapi ketika saya menirukan kehabisan napas, nanti bukan bakatnya di situ. Sehingga ini menjadi bagian termasuk Romo Yai Haris berdua, termasuk Yai Bisri yang alhamdulillah akhirnya menarik saya ke PC NU. Yang hari ini Nyun Sewu Yai Bisri, setelah saya jadi PC ISNU, biasanya teman-teman kan nganggur ya. Kalau saya sudah di PC di sekretaris, sehingga tidak nganggur lagi. Nah teman-teman biasanya ketika aktif itu terus berhenti, tapi kita tidak. Sebelum habis itu harus mencari para teman. Kalau enggak punya enggak diambil, buat sendiri tapi jangan tandingan yang belum ada. Ini sesungguhnya adalah NKRI, Pancasila. Kelihatannya ada yang belum jawab, berarti belum sarapan. Ya, kita ulangi. Siapa kita? NKRI, Pancasila. Terima kasih sudah sarapan semua. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kami dari Kesbangpol menyambut positif dan bahwa ketua ISNU yang baru itu nanti harus mau juga harus mampu agar ISNU ke depan tidak hanya sekedar mungkin dengan janji-janji, tetapi harus dalam wujud nyata karya bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Nganjuk.
menjadi anggota ISNU dan pengurus ini tentu harus memiliki semangat dalam rangka membesarkan ISNU, semangat dalam rangka bersama-sama khidmat di NU. Berbicara ISNU, tentu kita akan berbicara sarjana. Di masyarakat kalau bilang sarjana tentu mempunyai strata yang cukup tinggi, mempunyai satu posisi yang dianggap memiliki kedudukan yang beda dengan yang lain. Jawa Timur pertama menyampaikan syukur dan bangga atas terselenggaranya Konvercap ISNU yang kelima, meskipun ketuanya masih 2. Berarti Pak Yai Haris 2 periode, Pak Dr. Ali 2 periode. Dan nanti yang berikut ini, ketiga ini akan diuji. Apakah nanti daya terimanya juga cukup tinggi seperti Pak Dr. Yai Haris atau Pak Dr. Ali. Nanti akan teruji kualitasnya, dedikasinya di hadapan kita dalam memanage ISNU di Kabupaten Nganjuk. Bapak sekalian yang kami hormati, pada pekan yang lalu, tepatnya pada tanggal 13 Februari, di BC ISNU Kota Blitar juga menyelenggarakan yang sama. Tentu ini perlu ada ijtihad yang cukup mendasar, mendalam, komprehensif, sehingga nanti produk pemikiran dari ISNU ini betul-betul punya kualifikasi yang beda yang hebat. Ini yang kita harapkan. Dan tadi sudah disanggung dengan tegas, dengan jelas oleh dari Pak Yai Haris, kemudian Pak Ali. Ini sudah terbentuk, dan masing-masing PC ini sudah menunjukkan kreatifnya, produktifnya, inovatifnya. Dan yang cukup terkesan kemarin pada hari Kamis, mohon maaf, jam 12.20, ini sahabat Dr. Haji Hobri, Ketua PJ ISNU Kabupaten Jember, itu menggelar seminar nasional. Dan jam 12.20 itu masih komunikasi, masih WA. Ya Allah, atas kehendak Allah, setelah maghrib, setelah Isya, beliau wafat. Dan rencana besok hari Senin itu akan menggelar seminar dalam rangka untuk memperingati Halal NU. Satu-satu, karena nanti kalau cerdas saja, tidak inovatif, ya sama dengan tidak ada, wujud juga ada lagi. ISNU, cerdas, inovatif, kompak. Sekali lagi, yang mantap. Ini sahabat yang baju putih ini kelihatannya belum menunjukkan semangatnya. Iya. ISNU, alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf atas nama ISNU. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ansor, kemudian dari IPNU, kemudian Fatayat, dan juga para dokotir. Dokotir itu jamaknya dokter. Daftar itu jamaknya dafatir. Dokter jamaknya dokotir. Karena alhamdulillah di BCN sudah berderet para dokter yang siap untuk menyumbangkan pikiran, tenaga dan yang lain demi
kebersamaan kita di NU Kabupaten Nganjuk. Ibu yang saya hormati, bahwa ISNU merupakan banom yang masih muda, didirikan 1999 masalahnya, tapi diresmikan secara resmi sebagai banom di Muktamar Makassar. Berarti sangat mudah sekali dibanding banom yang lain. Kenapa malah dibanding kali Muslimat, kali Fatayat, kali Ansor, kali Ibnu IPPN jauh sekali, jadi enom banget. Terbukti di Nganjuk saja baru 2 orang yang menjadi ketua ISNU, Pak Yai Haris dan Pak Dr. Ali Anwar, baru 2. Dan Pak Ali Anwar sekarang ini kepengurusannya sekarang mati. Nah, tinggal berapa jam loh Pak? Jadi sekarat ini, tinggal menghitung hari, menghitung jam. Apakah nanti mendapat suntikan baru? Apakah mendapatkan terus di dead? Kita tidak tahu, tergantung panjenengan. Karena di PCNO dan Banom tidak ada batasan minimal 2 kali. Tapi ya pantes pantes piye ngono lah monggo panjenengan. Pak Ali itu bajunya double. Hari ini ketua ISNU ngajar, nanti pulang itu ganti baju sekretaris PCNU. Nanti pulang lagi ya ganti jasnya PKB itu cek punya Honda gitu kan. Yang sangat luar biasa kepada pengurus yang sekarang akan mendekati berakhir. Mudah-mudahan hikmah panjenengan dicatat oleh Allah sebagai hikmatan sholihatan. Amin Allahumma amin. Kemudian panjenengan ini adalah wong pinter-pinter. Terbukti mulai SD naik sampai terakhir S1, S2 sampai S3 ini agak pinter kok ya. Tapi wong pinter itu biasanya nek ditotoni ora terakhir. Terus itu. Wah, iki pas jam ketuaan temen niku. Tenang. Bahkan sampai Pak Ali Anwar itu ketika yang kemarin single fighter, jangan betul-betul ijen. Saking kangen motor sarjana padahal golongan Pak Ali kepengurusan kadang dokternya tidak hanya 1, sudah beberapa orang. Maka dengan itu karena saking pinter-pinternya sehingga nonton itu juga ada kesulitan, maka besar dari BW ISNU tadi sangat luar biasa kita apresiasi kekompakan. Benar-benar. Kalau memang nanti untuk Pak Ali yang berikutnya terpilih lagi atau pengurus yang baru lagi sampai terjadi single fighter, sampai terjadi seperti itu sama ngantos, karena konco-konco yang sudah siap untuk mendampingi bersama-sama, karena seperti yang tadi disampaikan tingkatnya NU itu dipanjenengan ngotot gitu ya. Padahal nyuwun sewu ya, kegiatan awal dhewe di rumah sekitar itu kegiatan luar biasa banyak, mulai tahlil, manakiran, yasinan, fidaan, rutinan pengajian terus. Itu kalau semua nutus semua yang digunakan itu jari-jari, tapi ternyata dia. Makanya monggo ini tugas panjenengan dalam konferensi ini kan membuat sebuah program strategi dari upayakan untuk bersinergi dengan PCN. Program panjenengan adalah dibuat untuk mensukseskan program dan program. Ternyata pendidikan yang memang langsung dinaungi oleh PCN itu luar biasa. Punya pondok yang memang kiainya SK-nya itu dari NU. Itu ada beberapa lembaga. Dan itu jumlahnya tidak hanya ratusan siswanya, tapi ribuan. Nanti langsung PCNU yang menangani, sehingga ketika apapun juga yang terjadi PCNU, dianya diberi SK. Ngerti ya? Itu benar-benar luar biasa. Kita miring Nganjuk sih, tok dengan dada.
punya lembaga banyak berhasil saya kira, tapi milik tokoh-tokoh tidak ada yang milik. Makanya kemarin kita sekarang membuat Bapak Ibu sekalian ada satu tanah wakaf di Kulon Masjid Yani utara jalan itu juga diberi wakaf, dan alhamdulillah sekarang kita sudah mulai. Kita akan membuat bibit lembaga pendidikan mulai bawah diusahakan sampai atas. Di situ sudah mulai kita buat masjid. Masjid sudah mulai sekitar sekarang 50% lebih. Nah itu nanti akan dibuka sebuah sentral pendidikan yang memang langsung ditangani oleh. Karena itu sekarang ini sudah punya lembaga yang luar biasa. Perbunu ada, Anom, Isnu ada, terus Lakserdam ada, semua lengkap. SDM-nya lengkap sekali sehingga operasional. Maka dari itu kami berharap kinerja saking panjenengan, sumbang panjenengan Isnu Kabupaten Nganjuk 5 tahun depan mudah-mudahan sangat dirasakan sekali oleh jamiah NU, dan mudah-mudahan nanti akan menjadi lebih berkembang. Amin Allahumma amin. Sedikit sebelum saya berdoa, Kiai Wahid Hasyim adalah salah satu perintis kemerdekaan. Siapapun tahu beliau adalah wakil Nahdlatul Ulama di dalam pembentukan negara. Ketika Bung Karno menyatakan, menanyakan kepada Kiai Wahid Hasyim sarjananya NU berapa, Kiai Wahid nangis. Akhirnya Kiai Wahid mempunyai tekad NU harus punya sarjana, dan dimulai dari putra-putranya sendiri, sehingga ada yang namanya Dr. Umar Wahid, Insinyur Salahuddin Wahid, dan Gus Dur sing sarjananya multidimensi. Itu jawaban ketika Kasman Sangodin Singodimejo, orang-orang masyumi NU itu arep dikai jabatan menteri itu sarjanane NU piro, dan ternyata waktu itu memang tidak. Hanya punya ketua IPENU waktu itu Dr. Kiai Haji Tolhah Mansur SH. Pak Tolhah Mansur, setiap adiknya Kiai Usman Mansur itu kebanggaan musuhe Mukti Ali di IAIN Yogyakarta. Dilalah Presiden Soeharto sing BCI orang Muhammadiyah yang ada di pemerintahan. Di sini Pak, pemerintah harus Isnu harus punya orang yang bisa nyusup ke dalam pemerintahan untuk BCI bupati, BCI gubernur, BCI presiden. Sehingga pada waktu Soeharto jadi presiden, itu yang mengusulkan itu adalah ketua DPR dari NU teko Sumatera Utara, itu wong NU. Sampai kula lali aku jeneng. Ketua DPR Saihu ngangkat Soeharto sebagai pejabat presiden. Ketika Soeharto jadi presiden, ternyata Saifuddin Suri digusur. Naiklah Mukti Ali. Setelah itu pokoknya gak mampu NU masih Ahmadiyah itu. Sehingga yang namanya Tarmidhi Tahir, yang namanya Sokomana itu Sardali itu Munawir Sardali gak mau ngomong itu. Karena apa? Ada pembisik yang ada di sana. Ini tugasnya Isnu sekarang. Panjenengan semuanya sarjana. Dulu tahun 60 sing jenenge sarjana itu satu kabupaten itu hanya 1-2. Sekarang